Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Azaria dengan NIM C1C018201. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keberlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Definisi adalah proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan. Langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian suatu masalah atau suatu peluang. 2. Pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. 3. Pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dan proses berpikir. Faktor motif kesadaran yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Model keputusan berdasarkan motif kompleksitas. Yang pertama, model keputusan yang diprogram secara sederhana. Yang kedua, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga, keputusan yang diprogram secara kompleks. Yang keempat, model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Jenis-jenis dari model proses. Yang pertama, modal ekonomi. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal kepuasan Simon. Pengambilan keputusan organisasi. A. Proses perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Ada 4 konsep dasar relasi. Yang pertama, resolusi semudara dari konflik. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Yang ketiga, pencari masalah. Yang keempat, pembelajaran organisasional. B. Manusia, para pengambil keputusan organisasional. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan, manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Untuk itu, manusia dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dengan pengetahuan, keterampilan dan pengambilan keputusan perilaku manusia tatkala menghadapi berbagai masalah dalam pemilihan alternatif tersebut. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Kekuatan, manusia merupakan makhluk yang rasional karena memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Kelemahan, rasionalitasnya terbatas karena tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Peran kelompok sebagai membuat keputusan dan pemecahan masalah. Kemampuan kelompok untuk menganalisis masalah, mendefinisikan, dan menilai alternatif secara kritis, serta untuk mencapai keputusan yang valid. Fenomena pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Hal ini akan berdampak positif dan negatif. Model pengambilan keputusan. Yang pertama, model rasio. A. Tetapkan masalah. B. Identifikasi kriteria keputusan. C. Alokasikan bobot pada kriteria. D. Kembangkan alternatif. E. Evaluasi alternatif. F. Pilihlah alternatif yang terbaik. 2. Meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Adalah kemampuan untuk menggabungkan gagasan dalam satu cara yang unik atau membuat asosiasi yang luar biasa antar gagasan. 1. Menghargai dan memahami masalah. 2. Melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. 3. Mengidentifikasikan semua alternatif yang dapat dilihat. Komponen kreativitas ada 3. Yang pertama, keahlian. Yang kedua, keterampilan kreativitas. Yang ketiga, motivasi tugas. Faktor penghambat kreativitas. Yang pertama, evaluasi yang diharapkan. Kedua, pengawasan yang ketat. 3. Motivator eksternal. 4. Persaingan menang atau kalah. 5. Membatasi pilihan bagaimana melakukan tugas. Intuisi. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Intuisi dan rasional bersifat komplementer. Kondisi pendukung intuisi yang pertama, berhadapan dengan ketidakpastian yang tinggi.
Kedua, hanya sedikit preseden atau peristiwa untuk diikuti. Yang ketiga, variabel-variabel kurang diramalkan. 4. Faktor terbatas. 5. Faktor tidak dengan jelas. Menunjukkan jalan untuk dituruti. 6. Data analitis kurang berguna. 7. Beberapa alternatif yang masuk akal untuk dipilih. 8. Waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera diambil keputusan yang tepat. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.